Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Perkenalkan saya Muhammad Fahri Ramadan. saya Renata Estorus. Kami dari tim SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi dengan judul penelitian Pengembangan variasi suku khusus untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing UMKM di Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, terdapat 57,8 juta usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Diperkirakan bahwa jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. Tepung tulang ikan memiliki kandungan kalsium dan fosfor yang cukup tinggi, sehingga berpotensi untuk memenuhi asupan kalsium manusia, cocok untuk dijadikan tepung dan diolah menjadi susu atau kue sus. Adapun rumusan masalah kami yaitu 1. Bagaimana proses pembuatan kue sus dengan menggunakan tepung ikan nila sehingga dapat diterima oleh konsumen. 2. Bagaimana pemanfaatan tulang ikan nila sehingga menimbulkan nilai ekonomis. 3. Bagaimana pengaruh inovasi kue sus terhadap UMKM di Kota Tebing Tinggi. Kemudian ada tujuan penelitian kami yaitu 1. Mengetahui cara pembuatan kue sus menggunakan tepung tulang ikan nila sehingga dapat diterima oleh konsumen. 2. Mengetahui hasil pemanfaatan tulang ikan nila yang bernilai ekonomis. 3. Mengetahui hasil penjualan kue sus dan seberapa banyak efek yang ditimbulkan sehingga berdampak besar pada perekonomian UMKM di Kota Tebing Tinggi. Tempat dan waktu penelitian kami laksanakan di SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi dan di rumah penelitian. Waktu yang kami butuhkan untuk melaksanakan semua rangkaian penelitian yaitu selama 3 bulan. Proses pengolahan kulit sus kue sus. Menimbang bahan-bahan, selanjutnya dimasukkan ke tahap pembuatan. Dimasukkan air sebanyak 200 ml, mentega 125 gram, 1 sendok makan gula pasir, seperempat sendok garam, dan 3 butir telur. Yang membedakan variasi pengolahan kulit sus adalah variasi 1 yaitu tepung tulang ikan nila 75 gram dan tepung terigu 75 gram. Variasi 2 yaitu tepung ikan nila 150 gram dan tepung terigu 0 gram. Variasi 3 yaitu tepung ikan nila 90 gram dan tepung terigu 60 gram. Kemudian dipanaskan hingga mendidih dan dicetak membentuk kulit lingkaran dan dipanggang menggunakan oven listrik dengan suhu 200 Celcius selama 40-45 menit dengan api atas bawah. Variasi 1 sari bokcoy, variasi 2 sari brokoli, dan variasi 3 sari sawi hijau. Masak semua bahan-bahan hingga mengental dan menjadi flah, lalu tuang ke dalam wadah. Berdasarkan grafik di atas, skor 3 menunjukkan bahwa sus kue sus tidak berubah. Skor 2 menunjukkan bahwa sus kue sus hanya mengalami sedikit perubahan. Dan skor 1 menunjukkan bahwa sus kue sus mengalami banyak perubahan. Kemudian analisis penjualan. Berdasarkan tabel analisis penjualan di atas, dalam 1 kali produksi, peneliti memproduksi masing-masing 5 bungkus untuk setiap variasi. Pada minggu pertama, ketiga variasi tersebut masing-masing terjual 5 bungkus. Pada minggu kedua, variasi sus tanpa fla brokoli kemudian masing-masing terjual 5 bungkus. Sedangkan variasi sus fla bokcoy terjual 3 bungkus. Pada minggu ketiga, sus tambah brokoli tambah sus bokcoy masing-masing terjual 5 bungkus. Sedangkan sus tambah fla sawi hijau terjual 4 bungkus. Pada minggu keempat, sus tambah fla sawi hijau tambah sus fla bokcoy masing-masing terjual 4 bungkus. Sedangkan variasi sus tambah fla brokoli terjual 5 bungkus. Di atas dapat dilihat bahwa faktor kekuatan lebih besar dibandingkan dengan faktor kelemahan yang dimiliki oleh kue sus, dan faktor peluang juga lebih besar jika dibandingkan dengan faktor ancaman. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini, sus seharusnya cukup mampu untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Karena hasil penelitian dan pembahasan, analisis dan tujuan dapat disimpulkan bahwasannya kue sus mampu meningkatkan usaha kuliner di Kota Tebing Tinggi dan banyak memberikan peluang yang menjanjikan bagi para pengusaha lokal. Berdasarkan analisis penjualan sus, selama 1 bulan, variasi sus tambah fla brokoli merupakan variasi yang paling diminati dan paling laris. Melalui analisis SWOT yang telah dilakukan peneliti, maka strategi yang dapat diterapkan dalam menjalankan usaha sus adalah strategi ESO.